Tapi kan nggak mungkin Pak, aku Iya. bilang, Bu aku berhenti kuliah. Wah ya diantemi aku ambek ibu bapakku Dipecat ya. itu. Masih ya kok kamu itu wis tak kuliah, wis tak biayain kok. Terus Ngomong kayak aduh. ngono gitu loh. Kok aduh teman-temanku semuanya kok kayaknya pinter semua ya. Terus kayaknya aku kayak goblok sendiri. Gimana ini aku ini? Frustasi, stres, nangis. Gue mau cuti dulu semester ini. Wah. Halo Bu Sofi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Gak apa-apa. Sehat Bu, Sena sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi Sehat, hari sehat. ini episode pertama untuk konten cerita sepulang sekolah. Oke. Konten barunya di YouTube Mumtazah Malang. Udah tahu Baru belum? ya, baru. Kemarin episode 00 tapi belum tak tonton. Nanti habisin aku nonton. Ya, jadi episode 1. Ya, episode 1 sekaligus kita mau benar-benar ngecek nanti seperti apa sound dan lain-lainnya, karena nanti konten itu sudah ada 2, satunya yang kita handle, yang saya handle, satunya lagi yang anak-anak IPM yang handle. Nah, nanti biar anak-anak IPM itu juga bisa lebih proper nyiapin dan lain-lainnya seperti itu. Jadi kita mau ngomongin nih, kemarin saya dapat postingan. Ya, dapat postingan. Mulai aneh gitu. Kita mau ngomongin postingan ini. Tak bacakan ya postingannya. Boleh. Deh, saya nggak buat-buat nih. Enggak. Iya benar, nggak buat-buat. Ini jadi ada orang ngeposting, nge-tweet di Twitter, terus kemudian jadi viral. Jadi banyak banget yang nge-komen. Ya ceritanya gini, gue anak 21, nggak nyangka ternyata kuliah itu seburuk itu untuk mental health. Semester 1 kemarin, gue udah dihujanin materi sama tugas yang bener-bener banyak. Akibatnya, waktu gue untuk healing sama self reward jadi kurang banget. Ya Allah, ya. Yang tadinya gue masih bisa nonton Netflix sama chat-chatan sama bestie, sekarang jadi susah banget. Gue kayaknya belum siap kuliah deh. Gue udah ngomong ke ortu kalau gue mau cuti dulu semester ini. Wah. Aduh, wait, hold on. Gue mau fokus healing selama 6 bulan ini, tapi ortu gue malah gak setuju. Bahkan gue dibilang manja. Gue Sabar. Ya, Sabar. Ya nanti. Oh iya. Gue bingung mau gimana, takutnya kalau paksain IPK gue malah tambah anjlok. Gue juga susah komunikasiin ini ke ortu karena mereka nggak aware soal mental health kayak gue. Gue mesti gimana nih? Nah. Oke, sebentar. Tunggu dulu. Sabar, ini malah baru dimulai nih. Oke, ini mau tanggapan Iya. sebagai apa? Menurut Sebagai apa? Ustadzah Sopi. Iya. Menurut Ustadzah Sebagai Sopi, sebagai orang yang pernah di fase ini, itu, ya. iya. Gimana dulu waktu di fase ini? Ini kayaknya sih culture shock nggak sih? Iya. Kita lihat dulu tapi backgroundnya, nggak bisa Oke. langsung lihat ini males ini gitu kan nggak bisa. Oke, Kita harus lihat dulu backgroundnya dia. Apakah dia kuliah sama tempat tinggalnya yang SMA Betul. itu memang satu tempat atau beda? Kayak kita kan perantauan ya Pak ya? Iya, nggak sih? iya, Sama merantau, kan? merantau, Saya juga ha. dari Sumenep ke sini itu pertama culture shock, terus habis gitu teman-teman, terus mungkin yang dulu awalnya di sekolahnya populer kemudian ke tempat baru dia merasa dikucilkan bisa. Terus apa lagi ya? Pelajaran. Mungkin dia merasa oh iya, misalkan dulu aku mengambil fisika ya, kayaknya aku fisika nanti bakal gini-gini. Tiba-tiba kan kena kalkulus, matematika 1, matematika 2 apa ini? Gitu kan ya. Orang-orang, ya Allah aku dulu itu nangis-nangis juga, sedih. Tapi kalau dulu itu kita nggak tahu istilah itu Bener ya. sih, bener. Healing, Dulu tuh nggak ada healing. Healing, self reward gitu-gitu terus nggak habis itu ada. mental health. Ya sebetulnya ada sih, cuma nggak kita nggak tahu, nggak populer itu. Iya, ya, nggak maksudnya nggak sepopuler sekarang. Tapi kayaknya kalau sekarang dikit-dikit healing gitu loh Pak, sing aku kayak agak apa ya, itu satu kayak orang tua kita dulu kayaknya nggak ada healingan gitu ya, kayak oke, aku akan menghadapi lebih tangguh gitu loh. Betul. Dulu. Kayak sekarang itu kayak dikit-dikit langsung healing, habis gitu healingnya itu ya alasan untuk boros sebenarnya kadang-kadang Iya bisa benar, kayak gitu jalan-jalan, ya. makan-makan ya. Kalau aku dulu tuh
semester 1 frustasi, stres, nangis, apa ya? Tapi pernah ya di posisi kayak gini pernah. Semester 1 itu ya. Semester 1. Padahal kan kalau nggak tahu di tempat kuliahnya Bu Sophie ya. Kalau di saya dulu semester 1 tuh seingat saya masih tergolong ringan. Memang ringan. Memang ringan ya. Cuma daripada yang semester masuk KKN, PPL dulu itu kan. Malah aku kalau KKN PPL tuh udah lebih enjoy, Pak. Oke. Soalnya mungkin sudah apa ya? Sudah kenal teman baru, Betul. habis itu sudah tahu aku harus begini, aku harus begitu, sudah tahu step-stepnya. Tapi kalau yang pertama ketemu sama teman-teman dari daerah-daerah yang beda-beda. Terus aku mindsetku nih baru masuk sekolah, masuk kuliah, itu kayak aduh teman-temanku semuanya kok kayaknya pinter semua ya. Terus kayaknya aku kayak goblok sendiri. Gimana ini aku ini kayak goblok sendiri. Habis gitu ya itu tadi ekspektasiku terhadap kuliah fisika itu hanya belajar fisika. Betul. Menyenangkan. Fisika aja. Sama kayak SMA ya. Sama kayak SMA. Nyenengin. Maksudnya fisika itu ya aku bisa fisika SMA nanti akan ku perdalam lagi di kuliah. Betul. Gitu. Tapi ternyata dapat kalkulus 1, kalkulus 2, matematika fisika. Ini ya Allah kenapa? Aku kok salah jurusan. Akhirnya mikir kayak sampai gitu. pernah mikir salah jurusan. Sampai mikir salah jurusan. Padahal jenengan suka fisika ya. Waktu SMA. Ya suka lah, tergolongnya sukanya itu masih di ya akan kukembangkan lagi gitu loh. Sukanya masih agak suka. Karena memecahkan masalah itu kayaknya seru gitu. Kalau bisa ngerjain soal itu seneng. Tapi kalau udah kena matematika, enggak tahu saya. Semen yang tahu Pak saya. Ya Allah, gimana ini matematika? Mana teman-teman itu kayak pinter semua gitu loh Pak. Bisa semua. Ternyata di semester 2 sama semester 3 kita tuh baru terbuka satu sama lain, teman-teman. Sama ternyata pikirannya saya. Sama-sama stres, sama-sama gila. Maksudnya kayak ya Allah, ternyata tak tanyain, kamu dulu gimana kok kita bisa kan? Akhirnya kita kan ngumpul sama yang sefrekuensi nih, ya kan? Udah ngumpul, udah tahu siapa yang bisa, siapa yang enggak, ternyata teman-temanku yang jenius itu emang ada, tapi mereka itu untungnya dia enggak kayak apa ya? Enggak sombong lah. Lulu gue gitu. Jadi dia masih mau berbagi. Enggak egois. Masih mau belajar bareng. Masih mau belajar bareng. Dan teman-temanku yang masih frekuensi ini, dia ternyata juga merasakan apa yang aku rasakan waktu itu, yang kayak merasa semuanya pinter dan aku sendiri yang goblok gimana ini gitu. Jadi ya wes lah, berarti kita sama ya. Ya udah berarti aku punya teman seperjuangan. Nah, itu akhirnya yang membuat aku berjalan lama-lama sampai KKN, sampai bahkan untuk skripsi pun itu tidak terlalu membebani gitu. Walaupun ada beban tapi aku punya teman yang seperjuangan, merasa memiliki perjuangan yang sama itu tadi ya. Yang sama dan kita merasa oh iya ya, tingkat pengetahuanku itu kita itu bisa disamain gitu. Betul. Oh iya aku bisanya gini. Ya wes ayo kita mencari bareng-bareng. Kalau internet kan dulu kan nggak sekencang sekarang ya Pak. Dulu tuh harus ya repot lah. Iya, kita semester awal tuh masih agak susah waktu itu. HP aja Maxtron, pasti kalian nggak ada yang tahu Maxtron itu apa ya? Saya tahu apa Maxtron Pak, HP Maxtron. Ini dulu, ya tahu. Sedih aku kalau ingat HP Maxtron itu. Jadi itu ada HP Maxtron, itu belakangnya tuh besi Pak. Jadi aku kan dari Madura ya, kalau misalkan itu dijatuhin, yang pecah itu bukan belakangnya buat itu, tapi depannya. Jadi ya wes gitulah. Sering dibuat joke sama teman-temanku yang di PA itu, dibuka terus diklinting 1.000, 2.000 dijual gitu, maksudnya dijual, dikiloin ya Allah. Ya itu HP Maxtron itu wes kenangan banget. Alhamdulillah saya punya HP Maxtron karena ya itu HP sisa-sisaan orang tua dulu. Oh iya benar. Dulu kan kita benar lungsuran dulu tuh, kita sering-seringnya lungsuran. Jarang punya HP yang baru gitu. Yang ori banget, yang buat kita gitu, jarang banget. Lucu. Berarti menurutnya Bu Sophie nih kondisi anak ini kayak gimana nih? Kalau kondisi anak ini itu tapi yang menarik nih gue anak 21 ini angkatan 21 mungkin ya. Barusan. Bukan 21 tahun. Tadi tak pikir awalnya 21 tahun. 21 kan berarti udah masuk semester 3 atau seharusnya kalau 21 tahun. Cuma kalau ini 21 nih kayaknya angkatan 21 yang barusan kemarin. Iya. Angkatan 21 berarti masih muda banget. Menurutku sih dia mungkin belum menemukan teman seperjuangan itu tadi. Benar. Terus dia juga masih
mungkin dia daring ya, itu juga Iya, pengaruh loh. benar. Maksudnya Iya, tingkat stresnya itu lebih tinggi daripada kayak kita dulu. karena tugas gitu kan. Tugas, Dan walaupun gak ada sih sosialisasinya. nggak ada. Heeh, terus mau benar. mungkin ketemu sekali 2 kali pertemuan, masa ya langsung jadi bestie kan, ya Betul, nggak betul, mungkin. iya. Tapi ya di sini apakah dia sudah periksa sama psikolog? Karena kan kita nggak bisa kalau bilang Mental health kita, ya. mental kita jatuh dan itu self diagnose gitu loh. Iya, Nah itu kan benar, bahaya. benar. Dia mengira, aduh aku ini introvert, aku ini adalah kepribadian ganda, OCD. Itu kayak gila Benar, gitu. Maksudnya dia itu benar, sotoy benar. banget. Gak bisa kan kayak gitu Karena ya. dia ngelihatnya di Google. Dia kalau self diagnose itu bahaya banget. Nanti tanya sama Bunding aja ya, Iya, masalah nanti itu Bunding, nanti. Itu kayaknya harus dikupas lagi karena kadang-kadang anak sekarang itu lihat, iya aku juga sama. Saya tahu kasusnya Aliando itu kan Pak, Iya, ya, benar. yang OCD. Saya baca komennya, saya tertarik baca komennya. Jadi komen di bawah itu mesti, iya aku juga gitu, sampai bawah Pak. Dia merasa dia itu OCD tanpa dia itu periksa sama Benar, dokter. benar. Padahal itu kan harus melalui observasi yang panjang. Iya, untuk benar. Siapa tahu ya memutuskan. saklek aja sudah, gitu siapa kan. tahu emang malas Ya gitu. udah. Emang malas akhirnya dengan dengan bawa mental health, aduh mental healthku itu terganggu karena gini. Nah itu menjadikan alasan sehingga dia seperti itu gitu Betul, loh. Nah betul. itu yang bahaya. Anak-anak sekarang itu harus lebih aware-nya itu bukan itunya, tapi harus tahu ke jalurnya. Iya. Jalurnya harus ngapain dulu, harus Benar-benar. seperti apa. Harus apa dulu yang dilakukan gitu ya. Sebetulnya sih kalau zaman kita dulu kita juga nyari, tapi walaupun bukan self reward ya, kita kan juga nyari selimuran kesenangan kita kan. Iya, harus. Dan walaupun nggak kayak sekarang dibuat istilah self reward gitu kan. Benar. Saya inget dulu tuh nyempetin, pasti kalau dulu masih zamannya warnet tuh, warnet masih sangat Oh, berjaya iya. dulu kan. Sekali 2 kali kalau sumpek ya ke warnet kita Iya main dong. game gitu. Kalau saya ya cowok ya soalnya main game gitu ke warnet, habis itu kumpul sama teman-teman dan lain-lain kemana gitu. Ya untuk nyenengin diri aja Iya, benar. gitu. Nah, tapi di Itu sini dia penting. mintanya 6 bulan nih, gimana? Kelamaan menurutmu? itu Pak. Itu bukan self reward itu. Itu emang dia pengen Lari dari kenyataan. percuma kayak gitu. Maksudnya self reward itu menurutku sangat penting untuk refresh. Cuma tapi ya sehari 2 hari lah itu menurutku udah cukup banget. Benar, Asalkan benar. kita bisa memanfaatkannya. Misal kayak saya dulu pelariannya ya karena nggak suka kuliah, karena sudah aku kayaknya nggak suka kuliah nih. Betul. Tapi kan nggak mungkin Pak, aku Iya. bilang, Bu aku berhenti kuliah. Wah ya diantemi aku ambek ibu bapakku ya. Dipecat gitu. Masih, kok kamu itu wes tak kuliah, wes tak biayain kok. Terus ngomong kayak aduh. ngono gitu loh. Kok bilang seperti itu? Maksudnya akhirnya ya wes lah aku pelarian, cari kegiatan lain. Dulu aku ikut UKM akhirnya. Oke. UKM itu UKM yang naik gunung itu loh Pak. Oh Iya, iya, ikut PA, Mapala. saya ikut Mapala. Jadi ya setiap 2 minggu sekali keluar, maksudnya ke naik gunung, terus naik turun gua ke pantai gini. Dan lain Itu refreshing sebagainya. gitu ya. Refreshing, walaupun di situ juga akhirnya temennya Bener. baru, lingkungan baru yang tidak saya carinya itu yang tidak berhubungan sama fisika. Oh teman-temannya. iya, biar kan udah keluar, pusing. biar omongannya beda. Omongannya beda. Jadi, iya, benar. ini aku pusing sama ini, daripada aku pergi, aku nyari pelarian. Tapi yang teman-temanku, circleku di sini tuh jurusan lain yang bisa membuat aku, oh iya ya, memang di luar sana itu banyak yang lebih soro timbangannya aku, lebih susah. Maksudnya kan kita nggak tahu ya Pak, kadang kita merasa diri Paling kita susah. paling susah banget kayak ya Allah Hidup bener kenapa paling susah. gitu. Kadang gitu kayak why me gitu biasa ya. Benar. Tapi kalau kita lihat teman kita yang biasanya yang tak lihat itu anak teknik yang lebih yang hidupnya tugasnya makin menderita, banyak, ya kayak, betul. ya Allah kok menderita banget kamu ya. Ya berarti aku masih bersyukur. Ternyata aku masih gini aja. Terus tapi ada juga temanku yang jurusan lain yang enak banget, dia itu cuma kayak datang pulang EPK-nya dapat 3,5 ke atas. Pak. Ya Allah aku sedih. Kayak temanku sekamar itu anak jurusan ekonomi kan ya. Iya. Nggak apa-apa kan jurusan Nggak apa-apa ya. Ekonomi kan Pak Haris. Ya, Pak Haris ya, Pak. Jadi dia itu bisa dandan ke kampus itu bisa dandan Pak. Oke.
Jumat libur. Sedangkan anak IPA, anak MIPA praktikum ya. Praktikum Senin sampai Jumat, mau dandan gue nggak sempet Pak. Tidur aja nggak sempet. Ya Allah, kamu kok enak. Pas ngambil IPK dia dapat 3,5, aku cuma 3, mentok 3,2. Ya Allah. Itu ya wes. Jadi kita harus lihat yang lebih yang lebih soro daripada kita tuh banyak. Tapi menariknya, maksudnya nggak semua, ada kasus-kasus gini Bu Sofi, maksud saya dia keluar dari circle-nya ya, ketemu circle lain yang di luar kesehariannya tadi. Kan jenengan tadi keluar dari lingkaran fisika, cuma dia ngelihat yang enaknya. Nah itu yang bahaya. Iya, dia ngelihatnya lebih kok enakan ini ya, ternyata fisika nggak enak gitu, dia malahan mikirnya. Gimana ya Pak ya? Iya makanya kan ada, tapi ada kan yang kayak gitu kan. Ada. Nah yang kayak gitu kan ada, dia lebih ngeliatnya kok enakan yang ekonomi kayak contoh ya, kok enakan ekonomi ya, kenapa nggak pindah ekonomi aja, aku malah kayak gitu. Sebenarnya dulu saya pernah bilang ke anak-anak itu ya, kalau misalkan mau lihat seseorang itu kamu harus lihat keseluruhannya. Kan ada hidup itu enak nggak enak ya betul, Pak? Pasti itu pasangan, nggak mungkin nggak. Kita lihat enaknya aja, kita nggak tahu penderitaannya dia tuh apa. Setuju. Nah, sama kayak temanku yang ekonomi tadi, dia tuh enak mungkin ya ini, tapi sama ngerti Pak, dapat dosennya pas KKN dan pas skripsi itu dia lebih susah daripada aku. Jadi pasti orang itu pasti ada nggak enaknya. Nggak semuanya enak terus ya. The whole itu enak. Whole life itu enak semua. Nggak mungkin, pasti ada nggak enaknya. Jadi ya kita berpegang teguh aja dengan apa yang sedang kita jalani. Oh nanti setelah kemudahan ada kesulitan ada kemudahan. Betul, gitu terus akan seperti nggak mungkin mudah terus gak atau sulit terus. Nggak mungkin, itu pasti akan jadi rentetan. Nah kalau misalkan mau lihat Pak Ari ya, enak ya Pak Ari yo, kehidupannya gini. Padahal kan susah juga kan, ada susahnya kan, ada ininya, ada gak enaknya. Nah, kadang orang itu nggak tahu dan nggak mau tahu apa yang nggak enak. Susahnya orang, gitu. Dia cuma mau taunya enaknya aja. Betul. Enak Pak Ali gini ya, bisa dikenal orang mesti gini. Tapi nggak tahu kan begadangnya berapa jam seminggu. Nah daripada kalau misalkan saya melakukan itu, mikir-mikir mau nggak ya gitu. Gak pernah merasakan kayak keluntang-luntung terus habis itu dilihat sama tetangga, aduh nganggur kayak gitu, gak enak. Jam sekarang kita ceritanya kayak jam segini harus gini itu enak, tapi kalau udah dilakukan waduh ngepot orang tuanya banting tulang, nggak tahu dia itu orang tua itu jual sawah mungkin. Bener, terus dia jual sapi gitu. ya. Iya gimana nggak marah saya kalau jadi orang tua juga marah Pak. 1 hari menunda skripsi sama dengan 1 hari menunda pernikahan. Waduh